Halo kawan setara, setelah bicara cukup panjang ya Kak dan mendetail mengenai bagaimana peran pemuda dalam mempromosikan toleransi dan juga keberagaman, kita akan membahas isu yang sama tapi dengan spesifikasi pemilu 2024 gitu. Nah, kita kan mungkin kalau misal bicara pemilu itu nggak jarang gitu ya, dekat sekali dengan politik identitas. Tadi Kak Rizka juga sudah sempat mention terkait dengan hal ini. Dan bicara politik identitas ini juga lekat sekali dengan intoleransi dan hal-hal yang serupa lah ya Kak. Nah, gimana sih peran pemuda bisa membantu kita semua nih untuk menciptakan pemilu yang damai gitu Kak? Oke. Yang pertama tentunya untuk mendapatkan informasi dan edukasi dulu ya soal toleransi dan juga menghindari bagaimana bentuk intoleransi itu seperti apa saja. Itu penting sekali. Sebenarnya salah satu inisiatif yang bagus itu ada dari bijak Memilih Bijak ya? Memilih yang kemarin dari Think Policy dan juga dari What is Up Indonesia. Itu keren banget karena permasalahannya adalah orang muda ini, apalagi pemilih pemula ya, tidak tahu informasi tentang politik dan pemilu itu apa aja sih. Jadi memang adanya one stop hub yang dibuat oleh teman-teman ini sangat bermanfaat. Iya, betul. Sangat bermanfaat. Jadi mendapatkan informasi tentang pemilu itu apa, lalu parpol itu apa, terus bedanya DPR, DPRD, DPD, itu kan banyak banget ya. Iya. Itu sangat penting satu. Jadi pemahaman tentang pemilu dan politik kita perlu secara aktif juga mencari tahu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan pemilu itu. Nah kemudian yang kedua, yang paling simpel adalah itu sih sebenarnya membuat campaign di media sosial. Karena tadi itu sangat aksesibel dan mudah. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ngomongin tentang kita membuat video apa. Semisal kayak misalnya sering sekali ada berita-berita tentang politik identitas itu biasanya beredar via WhatsApp grup keluarga. Nah itu paling sering. Nah kita dengan memberikan informasi saja kepada para keluarga terdekat itu sudah salah satu bentuk upaya yang dilakukan orang muda loh untuk mendorong toleransi. Jadi nggak perlu jauh-jauh mikir dampak besar ke masyarakat. Ke orang terdekat aja, mulai dari ke kakak, adik, ke ibu, ayah, atau keluarga yang gampang termakan disinformasi, hoax, atau fake news, itu bisa kita intervensi bahasanya untuk bisa meluruskan bahwa ini adalah bentuk politik identitas. Ini adalah bentuk toleransi, kita tidak perlu terlibat di dalamnya, salah satu hal. Lalu kemudian ketika sudah mulai lebih memungkinkan, baru kita membuat konten-konten sosialisasi, persebaran informasi mengenai toleransi itu apa, dan balik lagi dibuat sekreatif mungkin dan sesubliminal mungkin. Jadi nggak perlu ngomongin yang serius-serius banget. Kayak di TikTok kan kita sudah banyak tren ya, tren-tren TikTok kayak misalnya sound apa sih yang lagi naik itu bisa dimasukin untuk ngomongin isu toleransi loh. Jadi nggak perlu mikir yang muluk-muluk, ini teorinya apa, konsep apa, nggak usah. Sesimpel kayak kehidupan sehari-hari aja ketika kita melihat kemarin kayak ada misalnya pas paling parah yang pilkada Jakarta. Ketika itu ada kasus yang dianggap penistaan agama, lalu ketika ada campaign dari salah satu kandidat yang bilang coblos pecinya, itu kan sebenarnya bentuk politik identitas. Dan ini yang perlu kita pahami bahwa apa sih politik identitas, baru kita menyebarkan informasi itu. Oke Kak, iya. Itu banyak terjadi sih, maksudnya apalagi menjelang ini ya pemilu segala macam pasti itu dimainkan oleh pihak yang berkepentingan kan gitu. Dan kalau misal kita tidak aware terhadap apa itu toleransi dan lain sebagainya, itu juga kita akan menjadi arus yang dibawa ke sana gitu. Nah, mungkin boleh nggak Kak sharing di mana sih kita juga bisa belajar mengenai toleransi ini semua gitu? Mungkin ada kanal yang mungkin ada di inisiasi Invite atau beberapa kanal yang lain untuk kita bisa belajar mengenai itu Kak, sehingga kita at the very place bisa filter gitu apa yang sebenarnya masuk di kita. Jadi kalau di Invite sendiri kita ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Pertama, kita bersama konsorsium inklusi namanya. Jadi di konsorsium ini kita memang fokus untuk mendorong implementasi KBB dan juga mendorong kepemimpinan di sektor-sektor strategis. Salah satunya adalah di media sosial. Dan untuk anggotanya konsorsium inklusi ini, mungkin aku bisa sedikit jelasin ya. Silakan, Kak. Ada dari Invite tentunya, Medialink, Setara Institute, Ma'arif Institute, lalu PW Fatayat NU Jabar, PW Fatayat NU Jatim, Yayasan Inklusif, dan Unika Sugia Pranata. Jadi ini sebenarnya sudah cukup representatif dari segi think tanknya ada, akademisinya ada, bahkan ormas keagamannya juga ada. Dan salah satu yang kita lakukan adalah
kita juga melakukan kampanye anti politik identitas atau mendukung pemilu damai sebenarnya. Kita lebih nge-framingnya itu pemilu damai. Itu kita juga bekerja sama dengan beberapa media, diantaranya ada dari Bincang Syariah, Bincang Muslimah, Laduni, lalu Konde, bareng teman-teman JAI juga, Ahmadiyah, dan juga bareng teman-teman Fatayat NU Jogja. Jadi kalau untuk konten-kontennya kita sudah beberapa ada di Instagram kita. Kita juga bekerja sama dengan IB Times, Arahim, RU Online, lalu juga Islami.co, ngomongin tentang itu. Jadi satu isu tentang yang paling banyak dipolitisasi identitas adalah tentang identitas perempuan sebenarnya. Iya, itu sepakat. Itu banyak banget bagaimana kepemimpinan perempuan ini masih dinilai sebagai sesuatu yang tidak seharusnya. Bahkan banyak yang berdasarkan argumentasinya dibilang, ya kalau di Islam perempuan bukan pemimpin lah, laki-laki pemimpin sejati itu masih banyak. Jadi kita coba memberikan contoh-contoh tentang kepemimpinan perempuan di masa Nabi bahkan, itu sudah ada. Nah itu kita coba bring up yang seperti itu. Lalu juga kita bawa ke konteks yang lebih terkini lagi, tentang tadi perdebatan di dalam keluarga tentang politik identitas yang akhirnya berujung kepada konflik dan bagaimana memitigasinya, juga sudah ada campaign-campaignnya. Dan kalau untuk yang lebih komprehensif, itu si Bijak Memilih tadi itu sangat recommended sebenarnya untuk bisa one stop centernya tentang pemilu dan politik. Oke, Kak. Mungkin ini selanjutnya kayak kalau kita bicara mengenai pemilu, itu banyak gagasan-gagasan yang dibawa oleh calon. Ini memang aspek ekonomi pasti banyak sekali ya. Betul. Tapi sejauh yang mungkin radarku sampai ya Kak, itu jarang sekali ada inisiasi atau gagasan yang membawa terkait bagaimana kita tuh harus toleransi di negara yang sangat begitu beragamnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih calon seharusnya punya gagasan terkait ini Kak? Nah itu benar sih, sebenarnya kayaknya sekarang sudah mulai ada pintu masuknya, karena kan ini salah satu paslon dinilai sangat memanfaatkan politik identitas. Nah sebenarnya narasi ini sudah mulai dimainkan oleh paslon-paslon lainnya. Kayak misalnya kemarin ada keluar salah satu statement di acaranya Mata Najwa ya. Salah satu bacalon bilang kalau saya tidak punya pengalaman politik identitas. Sebenarnya itu sudah menjadi kunci masuk untuk bisa membicarakan lebih jauh mengenai politik identitas di pemilu ini. Memang sih tujuan awalnya adalah demi kepentingan pemenangan masing-masing calon, tapi nggak masalah. Tinggal nanti bagaimana kita sebagai organisasi masyarakat sipil bisa mengeko itu. Jadi ketika sudah ada nih ternyata urgensinya bahwa secara politik praktis ini menguntungkan, dan tinggal kita menyampaikan bahwa selama ini juga jadi isu yang banyak dihadapi oleh kita. Kayak misalnya lah penelitian Setara itu banyak bilang tahun lalu 333 ya pelanggaran KBB itu terjadi tahun 2022. Ini kan sebenarnya isu yang terjadi di masyarakat terus-menerus. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana mengganggu kohesi sosial. Sebenarnya kalau mau ditelisik lebih jauh lagi, adanya gangguan kohesi sosial ini berdampak kepada ekonomi juga, stabilitas negara. Ketika misalnya negara dianggap tidak stabil atau misalnya cenderung banyak aksi terorisme, apakah investasi dari luar mau masuk ke Indonesia? Iya, paham. Sebenarnya kita perlu menarik dari jangka yang panjang dan coba melihat garis lurusnya gitu loh. Kayak view-nya harus lebih jauh lagi ya Kak, helikopter view untuk tahu bagaimana keterkaitan antara ternyata hal-hal yang kita bicarakan saat ini juga berdampak gitu pada isu ekonomi yang digaungkan sama mereka gitu ya. Dan kalau memang kepentingan utama mereka adalah ekonomi, coba lihatlah dari sisi itu. Walaupun kan dari kita tentunya kepentingan kita bukan itu ya, tapi bagaimana membangun inklusivitas dan juga toleransi. Tapi suka tidak suka dampaknya tuh memang kemana-mana. Bukan hanya masalah sosial juga, tapi juga akan ke masalah ekonomi, politik, dan even ketahanan negara. Oke, jadi ada relevansi dan keterkaitannya sebenarnya antar isu itu. Dan mungkin karena isu toleransi dan juga promosi terhadap keberagaman ini kan belum sentral ya Kak, di dalam diskusi-diskusi menuju pemilu gitu. Sebenarnya bagaimana peran pemuda untuk bisa mainstreaming isu itu gitu, mensentralisasikan isu ini di dalam pemilu 2024 itu seperti apa Kak Rizka? Sebenarnya kalau ngomongin sedikit tentang toleransi ini, jadi Infit sudah melakukan riset pas itu survei bersama dengan LDUI juga tentang bagaimana sih sebenarnya perspektif generasi milenial dan generasi Z terhadap toleransi. Kalau kita tanya, kamu toleran nggak
toleran 90% ke atas. Kamu mendukung keberagaman nggak? Mendukung keberagaman, ya. 90% ke atas semua. Tapi ketika kita breakdown ke case by case, itu mulai ada shifting perspektif. Ketika ditanya, apakah kamu setuju jika ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan mayoritas di sekolah? Setuju gitu misalnya. Itu mulai ada di situ. Apakah menurut kamu agama ini adalah agama yang sesat? Iya, yang padahal itu diakui oleh negara. Itu masih ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, bagaimana cara meluruskannya? Sebenarnya kita bisa tarik lagi bahwa inilah isu HAM. Isu toleransi adalah isu HAM. Kan ini sudah menjadi tugas dari negara ya, sebagai duty bearer ini. Bagaimana mereka bisa protect, fulfill, dan juga respect dari human rights itu sendiri. Nah, ini sebenarnya pintu masuknya bisa dari situ. Dan apa yang bisa dilakukan orang muda? Orang muda juga bisa menyampaikan bahwa selama ini hak-haknya terlanggar. Haknya untuk, ada salah satu cerita dari teman youth camp, dia dari teman Ahmadiyah, bercerita bahwa seberapa ketakutannya dia untuk bisa keluar saja dengan menyebutkan identitasnya sebagai Ahmadiyah tanpa ada rasa takut untuk tidak didiskriminasi. Yang itu akhirnya berdampak juga kepada bagaimana dia bisa menjalani harinya dalam mengakses haknya untuk belajar dengan tenang, mengakses hak ke pendidikan, lalu hak juga untuk ke akses-akses lainnya, lalu juga bagaimana isu toleransi ini even di tingkat sekolah ya, ada teman-teman yang mencoba untuk mencalonkan diri, ini pelajar konteksnya atau siswa, menjadi ketua OSIS, tapi karena dia dari minoritas tidak diterima. Dan ini kan tentu sangat berdampak ke kehidupan dia ke depannya. Saya di tingkat sekolah saja sudah tidak diterima, apalagi di masyarakat yang lebih luas. Nah, itu pentingnya untuk lebih menggaungkan bagaimana intoleransi ini melanggar hak-hak kami loh, sebagai orang muda untuk bisa hidup gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Iya sih, kayak apa ya, teman-teman muda ini sangat potensial sekali secara jumlah, bisa diarahkan untuk sangat toleran gitu, tapi juga sangat mungkin untuk ada rekrutmen yang kemudian tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai toleransi. Jadi pemuda ini menjadi satu kelompok yang sangat penting gitu sebenarnya ya Kak, untuk menentukan bagaimana nilai-nilai toleransi ke depan gitu sebetulnya ya Kak ya. Nah, sebenarnya aku sangat penasaran nih tadi yang Kak Rizka sempat sampaikan mengenai bagaimana sebenarnya isu-isu intoleran ini juga sangat berpengaruh loh pada aspek-aspek ekonomi. Ingin memperdalam di bagian itu sih Kak. Boleh dibantu memberikan contoh misalnya bagaimana kemudian isu intoleransi ini berpengaruh gitu terhadap perekonomian sebuah daerah atau mungkin negara gitu Kak. Oke, misalnya contoh ya, kan sebenarnya intoleransi itu adalah awal mula yang bisa berevolve menjadi radikalisme, lalu violent extremisme, dan ujungnya bisa ke terorisme. Salah satu contoh yang paling konkret ya adalah yang terjadi di Bali misalnya. Itu mulainya dari intoleransi loh, awalnya bagaimana ada suatu kelompok yang memandang kelompok di luar kami itu boleh dibunuh. Kelompok luar kami itu tidak layak untuk hidup dan boleh kita ambil nyawanya. Dari pemahaman-pemahaman intoleran yang tadinya dari nilai-nilai yang eksklusif bahwa harusnya cuma ada satu kelompok di dunia ini yang memiliki hak untuk bisa memegang jabatan-jabatan tertentu gitu. Dan akhirnya semakin berevolve lagi bahwa oh ternyata kita bisa melakukan sesuatu untuk menyingkirkan mereka. Akhirnya itu berujung kepada perilaku terorisme. Dari terorisme ketika itu terjadi peristiwa bom Bali, kita lihat sendiri pariwisata di Bali seperti apa terganggunya, bahkan bukan hanya Bali, Indonesia secara keseluruhan sangat terganggu ekonomi pariwisatanya pada saat itu. Soalnya orang juga jadi takut ya, maksudnya kayak itu terjadi. Kak. Sebenarnya itu contoh yang paling gampang ya mungkin yang paling gampang dan terlihat sekali gitu ya. Yang paling kita banyak tahu lah. Mungkin kelihatannya kayak ya lah intoleransi doang, masa sih ngaruh ke ekonomi? Ngaruh kalau kita nggak melakukan sesuatu tentang itu. Kalau kita memupuk intoleransi terus-menerus, dia akan terus berkembang. Begitu. Karena kan mikirnya kayak jauh banget, masa kalau misal aku intoleran bisa pengaruh sih gitu ke apa aspek-aspek ekonomi segala macam, tapi ternyata kalau misal dilihat ada gitu. Nah, kembali lagi ke ini Kak, pemilu 2024 gitu. Kita sebagai pemuda nih seharusnya punya kriteria pemimpin yang seperti apa Kak? Yang pro terhadap toleransi dan juga keberagaman tuh apa saja sih kriteria yang seharusnya kita perhatikan nih dari para calon, baik itu presiden atau legislator ya?
tentunya yang tidak memainkan politisasi identitasnya. Okay. Maksudnya politisasi identitas di sini adalah ketika salah satu calon itu menjunjung salah satu identitas lebih tinggi dibanding identitas lainnya. Okay. Itu akan menjadi masalah ketika dia menganggap identitas lain lebih inferior dibanding identitas yang dia miliki sebagai mayoritas. Sebenarnya kadang permasalahannya juga adalah tentang mayoritarianisme. Bagaimana dia bisa merasa karena mayoritas bisa ngapain aja, pokoknya yang lain tidak perlu diberikan ruang. Sehingga penting untuk melihat sejauh mana sih kandidat ini tidak sepakat dengan adanya politisasi identitas. Itu salah satu kriteria penting. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kriteria paslon ini juga memiliki concern kepada kelompok-kelompok minoritas. Dalam artian, ada nggak sih program yang dikhususkan untuk orang muda? Ada nggak sih program yang dikhususkan untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan? Ada nggak sih program yang dikhususkan untuk misalnya teman-teman penghayat yang selalu tersingkir gitu? Nah ini juga menjadi kriteria penting untuk kita bisa menilai dari calon itu. Dan yang ketiga, menurutku kita juga perlu melihat track record ya, track record dari paslon itu sendiri. Selama dia ada di dunia politik ini, dia tuh sudah melakukan apa saja sih? Dan apakah ada dia melakukan pelanggaran terhadap toleransi itu sendiri, atau ada perilaku-perilaku yang berujung kepada intoleransi yang bisa akhirnya, karena kan ketika itu keluar dari pernyataan kepala negara, tentu efeknya akan sangat berbeda ya ketika itu hanya keluar misalnya dari masyarakat kecil, tapi ketika sudah jadi pucuk pimpinan dan masih menerapkan atau memberikan ruang kepada perilaku intoleran, tentu dampaknya bisa semakin buruk, bisa berujung kepada tumbuhnya kelompok-kelompok intoleran dengan sangat subur, dan akan berujung pada radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kriteria ya Kak, yang kita harus cari nih di para calon ya, agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang dia itu toleran dan pro terhadap keberagaman gitu, dan dampaknya pasti ke kita gitu. Karena nggak jarang ya Kak, banyak pemegang kebijakan ya, penentu kebijakan ini ternyata punya sikap yang begitu sangat diskriminatif, begitu sangat intoleran gitu. Kita tahu mungkin beberapa waktu lalu teman-teman Setara juga ada siaran pers terkait dengan tidak diberikannya izin pembangunan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu juga perlu aware. Jadi memang kalau misal kita bicara track record tadi misalnya, itu memang sudah banyak mungkin ya yang mendiskusikan bahwa ini pernah koruptor, mantan koruptor ini. Tapi kalau misal apakah dia ini pernah melakukan sikap-sikap diskriminatif, intoleran, mungkin kita agak kesusahan kadang nyarinya ya Kak. Kita bener-bener datanya harus nyari sendiri. Ada nggak sih Kak tips untuk kita bisa nyari track record yang spesifik untuk intoleran ini? Apa ya, sebenarnya kalau untuk cara yang singkat-singkatnya itu belum ya, tapi setidaknya kita sudah tahu keywords-nya nih untuk bisa mencari tahu track records-nya dari calon presiden ini. Dulu kan mungkin tidak pernah kepikiran untuk kita mencari tahu track record dia di isu toleran atau intoleran. Tapi sekarang kita sudah bisa mulai memasukkan keyword itu di antara keyword-keyword lainnya seperti tadi kasus korupsi, atau ada nggak sih dia melakukan pelanggaran HAM masa lalu yang hal seperti itu. Intoleransi harus mulai masuk karena karena itu tadi ya, sebenarnya belakangan ini kita lihat kondisi makin kesini kok kayaknya masih makin banyak ya perilaku intoleran, dan seringkali sedihnya adalah ketika kasus-kasus di daerah, bahkan yang harusnya pemerintah daerah itu melindungi warga negaranya, justru mereka yang menjadi aktor yang terlibat dalam perilaku intoleran. Seperti kasus yang di Cilegon pas itu, ketika wali kotanya ikut menandatangani pelarangan pendirian rumah ibadah. Itu dia harusnya menjadi orang pertama yang melindungi hak warganya untuk bisa beribadah, tapi kenapa dia turut terlibat? Nah ini kekhawatirannya ketika di tingkat daerah saja sudah seperti itu, apalagi kalau itu di tingkat nasional. Ketika itu dilakukan oleh presiden yang bisa, nanti mungkin kita nggak tahu kebijakan kedepannya akan diskriminatif apa, karena sekarang kita sudah punya banyak sekali kebijakan yang diskriminatif. Ada ini ya Kak, bad practice ya yang sudah terjadi gitu, dan ternyata itu pengaruh sekali. Nah mungkin ini Kak, pamungkas gitu, pertanyaan pamungkas. Nah ada nggak sih Kak sebuah langkah konkret atau rencana aksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, lalu juga pendidik, lalu juga tokoh masyarakat dan kita sebagai pemuda gitu, untuk bisa kemudian mempromosikan gitu terkait dengan toleransi dan juga keberagaman ini Kak? Kalau rencana aksi sebenarnya sudah ada rencana aksi nasional PR RAN-PE
itu ya tapi akan berakhir di boleh tahun 2000. Ini Kak singkatannya RANPE ini Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Mengarah kepada Terorisme. Nah itu sudah ada melalui Perpres, tapi ini akan selesai di tahun 2024. Sebenarnya di RANPE ini itu sudah mulai mengelaborasikan namanya whole of government dan whole of society approach. Jadi sebenarnya sudah ada lintas sektor terbangun di dalamnya. Pemerintah mulai dari KL, lalu pemerintah daerah, itu melalui RAD juga diinstruksikan untuk menyusun rencana aksi daerahnya untuk PE ini sendiri, dan juga bahkan swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil ini sudah mulai dielaborasikan melalui RANPE ini. Bagaimana kita bisa turut berkontribusi kepada program pencegahan, lalu penanganan juga edukasi mengenai toleransi dan anti ekstremisme kekerasan. Itu sudah ada rencana aksi nasionalnya. Lalu mungkin yang ingin aku highlight untuk kondisi di lembaga pendidikan sebenarnya yang paling concerning. Karena kan lembaga pendidikan harusnya menjadi ruang yang paling aman ya, bagi para pelajar, apalagi mulai dari pelajar yang SD, SMP, SMA yang masih belajar mengenai konsep-konsep kehidupan, yang masih belajar mengenai norma-norma sosial dan nilai-nilai apa yang perlu internalize. Sayangnya seringkali justru lembaga pendidikan inilah menjadi ruang tidak aman pertama kali yang dihadapi oleh para pelajarnya. Sehingga beberapa inisiatif yang sudah dilakukan, sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ada kurikulum merdeka, lalu juga sudah ada moderasi beragama, dan dari organisasi masyarakat sipil pun kita juga sudah banyak melakukan melakukan pelatihan atau capacity building kepada para guru. Nah, guru ini menjadi aktor yang amat sangat penting sebenarnya dalam mempromosikan toleransi. Bagaimana guru bisa menerapkan kurikulum tentang inklusivitas itu sendiri kepada murid-muridnya. Bagaimana guru bisa mencontohkan apa sih bentuk-bentuk toleransi, dan sebenarnya salah satu yang penting juga adalah bagaimana guru bisa membangun adanya dialog interfaith atau interetnis atau interras agar pemikiran dari para pelajar ini juga memiliki pengalaman yang tidak eksklusif, tapi memang sudah dari awal mereka sudah terbiasa dengan adanya keberagaman. Karena terakhir pernah pas aku lagi di salah satu forum, itu ada salah satu pertanyaan dari seorang orang tua dan juga guru. Ibunya bilang bahwa, "Mbak, anak saya itu sekarang bilang bahwa di buku pelajarannya itu nggak ada lagi gambar gereja." Dia nanya ke saya, "Ibu, gereja itu apa?" Sampai ada di titik itu. Bahkan maksudnya ini Kristen adalah minoritas yang cukup banyak di Indonesia. Kita belum berbicara mengenai micro minority, bagaimana teman-teman penghayat dan lain sebagainya. Ini teman-teman Kristen saja dari rumah ibadahnya sudah tidak diketahui lagi oleh para pelajar. Ini kan sebenarnya concerning bagaimana kurikulum kita tidak mengadres keberagaman dari awal gitu. Yang akhirnya mereka tidak tahu adanya keberagaman dari awal karena sudah terbiasa hidup di sekat-sekat. Iya, Kak. Penting sekali berarti ya peran dari institusi pendidikan dan juga pengajar tentunya di dalamnya gitu. Dan kita sudah diskusi banyak sekali ya Kak, konteks secara makronya bagaimana pemuda berperan untuk bisa menciptakan toleransi dan juga keberagaman. Kita juga spesifik tadi bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya peran pemuda untuk menciptakan pemilu yang damai juga, dan juga kriteria dari calon yang sebenarnya perlu sangat amat kita pertimbangkan gitu ya. Jadi terima kasih banyak Kak Rizka untuk kesempatannya. Aku ingin menutup dengan pantun Kak, untuk teman-teman semuanya. Jadi pantun. Silakan. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Setara. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Bye. Thank you Kak Rizka.